في كتاب الله قلبي صار حي. Nah, tangkap mereka, dituduh, difitnah, penyalahgunaan, penyelewengan jabatan. Waktu kita datang KPK dari Jakarta, begitu dikasih air minum, KPK tak mau kasih minum. Kasih air minum tidak, kami sudah bawa sekali. Begitulah tugas saya. Kalau saya mau minum. Ini mau mengungkap karena penyalahgunaan apa? Bawa sama Pak Dokter yang bupati ditunjukkan sama dia. Nih duit yang zakat dari masyarakat itu, ini dia untuk bantuan yatim, untuk membantu fakir miskin, untuk bangun sekolah Islam, mendakwah. Akhirnya menangis anggota KPK. Rupanya anggota KPK itu bisa juga menangis. Selama dia masih manusia, selama dia masih berdarah, selama di beset kulitnya masih ada urat, maka dia pasti punya perasaan. Kecuali nanti kalau ada orang begitu dikoyak kulitnya keluar kabel, nah, itu transport ada perasaan. Begitu Pak, akhirnya apa yang terjadi? Fitnah ternyata, hoax. Oleh sebab itu kalau ditanya, bisa tak bapak-bapak dokter ini masuk politik? Why not? Dia punya bahkan dia punya darah politik. Oleh sebab itu dia bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif 2019 bulan April, pemilihan DPD, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat. Ada bapak ibu dokter yang mau menyuarakan aspirasi umat, mantap. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mencalek Ustaz. Oke. Mau Ustaz mendukung saya? Saya tak sanggup. Berat saya lebih ringan dari kamu. Saya hanya mau ngasih 3. Kalau kau duduk nanti di kursi itu, perjuangkan 3. Pertama, keluarkan perda zakat. Kedua, keluarkan perda pendidikan Islam. Masukkan 5 pelajaran agama ke sekolah umum SMP dan SMA. Gurunya dari mana? Angkat guru Honda. Apa itu Honda? Honor daerah. Gajinya dari mana? APBD, APBN. Tambah lagi anggaran untuk itu yang akan mencerdaskan umat ini. Yang tidak Islam jangan dipaksa, non-Muslim jangan takut. Kita tetap menjaga asas kebinekaan. Perjuangkan perda zakat, perjuangkan perda pendidikan Islam, perjuangkan perda yang ketiga, perda di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu yang betul. Di mana bumi dipijak, di situ lagi hidup. Kau perusahaan asing dari manapun, kalau sudah di Riau, kau mesti pakai baju Melayu, baju kurung terhormat. Di mana bumi dipijak, di situ lagi hidup. Ini sekarang banyak orang berubah. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Mohon disampaikan kepada para dokter bagi wanita khususnya apabila yang diberikan pakaian yang lebih menutup aurat. Pasien-pasien siapkan pakaian menutup aurat. Baru aja saya sebut di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Siapkanlah baju kurung panjang. Kurung itu artinya berkurung ya. Cekelambu XXXXL panjang menutup supaya tidak nampak aurat. 80 sampai 80% Indonesia Muslim. Kenapa Jumat kita tidak libur? Karena Pak Dokter tak naik dari anggota legislatif. Coba kalau naik dari anggota legislatif, suara terbanyak suara Tuhan. Dalam demokrasi begitu. Berapa anggota legislatif? 50 orang. Kabupaten, provinsi, pusat berapa? 500 orang. Kalau orang-orang baik memilih orang-orang baik, duduk orang-orang baik, suara terbaik akan naik. Makanya jangan sampai golput. Istikharah, pilih anak bangsa yang terbaik di antara yang baik-baik. Inna sam'a, gunakan telinga, dengar baik-baik. Bagaimana track recordnya? Wal basar, baca baik-baik. Bagaimana sikap dia terhadap umat Islam? Bagaimana kepedulian dia? Fuad, renungkan, salat istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Pilih yang terbaik. Saya seorang dokter konvensional. Ada juga dokter syariah.
sekaligus sebagai praktisi tibbun nabawi. Bagaimana menurut pandangan Ustaz tentang sinergi pengobatan? Tak paham baca istilah. Di mana tibbun nabawi merupakan pengobatan sunnah. Bagus. Kalau saya yang menjelaskan tibbun nabawi, apa kata orang lain itu kan Ustaz Somad, dia mana tahu apa-apa. Tapi kalau yang menjelaskan itu dokter, maka luar biasa manfaatnya. Maka bersinergilah ibu, bapak dokter dengan pakar tibbun nabawi, buatkan seminar, temukan titik-titik temunya, karena itu dari Allah Ta'ala. Nabi Muhammad bicara itu bukan cakap dari mulutnya, bukan dari hatinya, tapi wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu dari Allah. Ibu bapak akan ditolong Allah kalau menolong agama Allah. In tansurullah, kalau kau menolong agama Allah, yang surku dia akan tolong kamu. Saya mahasiswa kedokteran, saya anak kos. Untuk menghemat pengeluaran orang tua, apakah boleh kami datang ke kondangan untuk ikut makan? Tolong nanti yang menulis ini habis acara ini jumpai ketua. Saya tak sampai melanjutkan. Nanti ayat tor baca. Adik-adikku sekalian, saya menjadi mahasiswa lama di IAIN Susko 1 tahun, di Mesir 4 tahun, di Universiti Kebangsaan Malaysia tak selesai 1 tahun, di Maroko 2 tahun. 4 universitas saya belajar. Paham saya susah senangnya belajar. Oleh sebab itu, tapi kami tak pernah pula datang di tempat orang undangan. Tak terpikir sama kami. Sekarang baru saya ingat, kenapa kami tak buat macam ini? Karena kalau kalian datang tak diundang, yang kalian makan itu haram mana? Lebih baik kalian puasa sunat banyak-banyak. Banyak-banyak puasa sunat, belanja bisa ditahan, karena yang paling bagus libido seksual kalian turun. Nafsu ada, tenaga ada. Tak nampak cewek-cewek itu. Pandangan tinggal sedih kalau itu. Jangan pergi hitam. Saya mau pergi ceramah ke Parit Indah. Datang bapak-bapak mau ikut. Ustaz Somad, boleh saya ikut ke Parit Indah? Bapak kan tak diundang. Gimana solusinya? Saya telepon bapak. Assalamualaikum Haji. Ya, saya mau datang nih. Ya, tapi saya bawa kawan. Bapak izin? Bawa lah Pak Ustaz. Akhirnya pula banyak-banyak. Bawa satu jamaah. Kapan Ustaz bisa? Kapan Ustaz bisa maksudnya nanti suku terasing? Kalau mau ikut serta koordinasi dengan Pak Mahmud, ketua koordinator kita Pak Mahmud, nanti dengan ini pada bulan Februari dan Agustus kita pergi setahun 2 kali. Selama ini dokter yang bersama dengan kami itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri. Beberapa kali kami pengobatan massal. Bagaimana pelaksanaan sholat di atas pesawat? Bolehkah kita pulang lagi setelah sampai di tujuan? Bagaimana caranya? Bolehkah kita memfoto sholat? Ini kursi pesawat. Ini kelas bisnis nih. Nah, lalu kemudian apa yang dilakukan? Tayamum. Di mana tangan disapu, sapu karena ke dinding, ke kursi. Asal jangan ke belakang pramugari saja. Sapukan di situ. Habis itu tepuk, push. Lalu ke wajah sekali. Habis itu lembu dibagi 3. 1 di ujung, 1 di tengah, 1 di sini. Sekali saja. 1. Sekali sapu muka, sekali tangan untuk 1 sholat. Tidak pakai kumur-kumur. Nampak yang begitu. Dah, takbirlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Subhanallah. Rukuk. Allahu Akbar.
Kalau datang orang menawarkan makanan, you want this one, chicken or beef? Dia pula begini. Tahu ya saya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud lagi Allah. Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar. Allahu Akbar, sampai sana at-tahiyatul mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya Pak Ustaz kami bingung. Kata Ustaz ini tak perlu sholat di pesawat. Kata Ustaz ini sholat tapi nanti diulang lagi. Mana yang betul? Semuanya betul. Karena ini ikhtilaf ulama. Kalau di tempat itu tidak ada alat bersuci, namanya faqidut tahuraini, tak ada air, tak ada debu, maka ulama terbagi pada 3. Mazhab Hanafi mengatakan tidak wajib sholat. Kalau ada orang yang tak sholat di pesawat, kenapa tak sholat? Berarti dia pakai mazhab Hanafi tak wajib sholat karena tak ada alat bersuci. Yang kedua, mazhab Hambali tetap bertayamum, tetap sholat. Tetap tayamum, tetap sholat. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tetap sholat, tapi nanti sampai tujuan diulang lagi. Namanya sholat i'adah. Lalu sholat di pesawat itu untuk apa? Kalau diulang lagi itu apa? Dihormatil waktu, untuk menghormati waktu. Karena tak boleh melewati 5 waktu itu kosong daripada sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mesti ada sholat dihormatil waktu, menghormati waktu. Nanti sampai di tujuan diulang lagi. Saya ulang lagi. Hanafi tak wajib sholat karena tak ada alat bersuci. Hambali tetap sholat di tempat itu, tak perlu diulang. Syafi'i tetap sholat tapi sampai di tempat tujuan diulang. Nah, nampaknya saya lebih condong ke Hanafi, bos. Kalau orang malas tak naik pesawat pun tak sholat. Apa benar kalau nikmat kesehatan waktu luang itu adalah nikmat yang paling besar? Nikmatani, ada 2 nikmat. Maqbulun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang orang paling banyak tertipu. Yang pertama as-sihah, nikmat sehat. Yang kedua al-faragh, waktu kosong. Itu hadis sahih. Saya dokter IGD. Pernah dinas sore pas maghrib ada pasien gawat sehingga terlewat waktu maghrib. Bagaimana hukumnya? Mohon Ustaz, operasi sampai 7 jam. Dimulai jam 2 hingga 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gimana solusinya? Maka dia seperti perang Nabi Muhammad SAW, perang Khandaq. Nabi pernah mengqadha dari mulai sholat zuhur, asar, maghrib, isya dilaksanakannya di waktu malam. Tapi jangan ini dipakai karena macet-macet sedikit aja. Macet pasal pagi hari kamu mau qadha juga. Ingat, kita ini beribadah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia banyak sampai 5-3, maka dia diqadha di akhir. Tapi kalau cuma 2, contoh mulainya jam 11, lalu jam 5 sore sudah selesai, maka dijamaknya jamak takhir, tapi tidak pakai qasar, jamak saja. Hadis riwayat Ibnu Abbas, Nabi pernah menjamak tanpa safar, tapi hajatnya hajatun masak, hajatnya sangat kuat. Nah, ini bagi, saya ulang lagi, kalau 1, 2, 3, 4 dipotoknya terakhir nanti karena operasi panjang. Tapi kalau hanya 2, maka dijamak takhirnya, tapi tidak pakai qasar. Tetap zuhurnya 4, asarnya 4. Ini tidak berlaku bagi pengantin baru. Banyak di pengantin baru pakai sedikit jamak gara-gara mendaki di 2 ini. Bolehkah sedekah harta warisan orang tua tanpa diketahui izin saudara ahli waris? Memang ada wasiyatin, keluarkan wasiat dulu. Meninggal Abdul Somad, harta Abdul Somad sudah tak ada, karena Abdul Somad meninggalkan harta yang memilikinya ahli waris. Siapa wali waris Abdul Somad? Anaknya, emaknya, istrinya. Maka Abdul Somad sudah mati, tak ada harta, putus. Lalu ada orang yang diam-diam mengambil harta itu untuk disedekahkan, maka dia sudah mengambil harta orang lain.
maka keluarkan dulu pertama min ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat, tak boleh lebih dari sepertiga dari total harta. Yang kedua, yusi biha, wasiat au dari hutang, keluarkan wasiat, keluarkan hutang, sisanya bagi ke ahli waris. Setelah dibagi, harta yang kau dapat itulah yang kau sedekahkan. Berapa tinggal hartanya? 750 juta. Kau dapat berapa? 250. Ambil 50, sedekahkan ke suku terasing untuk pembangunan sekolah tahfiz Quran di tanah mama. Bukan semua hartanya, karena itu harta berkongsi, bermusyarakah. Tidak boleh. Jatah kita sampai pahalanya Pak Ustaz. Mantap. Ya Rasulullah, ummi mata semangat mati. Apa tasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah sampai ke pahalanya? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekah. La ayu sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Saqyul ma', memberi air minum. Sedekah yang paling afdal memberi air minum. Di Makkah, di Madinah bagus kasih air minum karena payah air. Di Pekanbaru jangan lagi kasih air. Pekanbaru kota bertuah. Tapi kalau sudah musim hujan, air mana? Tak usah sedekah air lagi. Sedekah keramik, sedekah karpet, sedekah sudah plafon, sedekah AC, itu bagus. Jadi hadiah untuk almarhumah, bapak jadi anak sampai almarhum orang tua mendapat. Bagaimana status amal puasa orang yang pacaran? Ibadah dalam Islam itu ada targetnya, ada visi misinya. Sholat tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Apa tujuannya? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Puasa itu apa tujuannya? Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasanya gugur, kewajiban puasanya gugur, tapi pahala puasanya tak ada. Malam yada qaula zur, siapa yang tak meninggalkan cakap yang tak baik, wal amal bihi, amal yang tak baik, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, dan tetap dia pacaran. Kalian yang pacaran berhentilah. 13 hari lagi puasa, masih juga pacaran, berhenti, stop. Buanglah mantan pada tempatnya. Saya sangat sedih semenjak Pak Ustaz tidak ceramah subuh di Anur hari Sabtu. Jamaah subuhnya tinggal tiang lebih banyak daripada orang. Ini tak betul. Ini fitnah. Jamaah Sabtu tetap ramai, ketahuan tak datang. Jamaah Sabtu tetap ramai. Ustaz kenapa tak isi tausiah lagi? Pengajian kita tetap ada, berpindah jadi hari Senin malam Selasa. Di Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Senapelan, Masjid Aikon Melayu, Bumilan Cangkuning, didirikan Sultan Abdul Jalil tahun 1762. Orang kalau bertanya ke satu daerah, mana Old Town, kota tuanya mana? Kota tua sudah hilang, bangunan sudah hilang. Jangan bangunan hilang, pengajian pun hilang. Itulah maka kita hidupkan balik ke pengajian masjid klasik itu. Sudah masuk kajian Imam Nawawi kitab Arba'in yang ke-13. Kemana aja? Kami sudah 13 kali pertemuan. Kenapa tak datang? Ustaz, gimana pendapat Ustaz mengenai negara sistem demokrasi? Tapi ada yang menganggapnya tauhid. 10 anak menerapkan demokrasi. Bisa baik, bisa tak baik. Kapan dia tak baik? 9 anak ngajak ngelem. Ayo ngelem, ayo ngelem, ayo ngelem, ayo ngelem. Akhirnya mereka buat demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Voting kita ya. Siapa yang setuju ngelem? Ngelem, 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 ngelem. Akhirnya mereka ngelem. Yang satu tak setuju. Saat itu demokrasi baik atau tak baik? Tak baik. Tapi ternyata 10 anak tadi sudah ikut kajian FSRNM, kajian Irman, kajian Fodamara. Akhirnya 10 anak tadi diadakan voting lagi. Ayo kita ngelem. Berapa yang setuju? Yang setuju cuma 1. Yang 9 lagi setuju ngelem, tapi lemnya dirobak, lem tepung kanji. Maka saat itu demokrasi bisa baik. Bukan kata saya, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Min Fiqh Daulah. Maka dalam dunia demokrasi suara terbanyak
suara Tuhan. Satu ngajak sholat, hayya 'alas sholat. 9 ngajak main gaple, gaple yang menang. Tapi kalau ngaji 9 ngajak sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Satu ngajak gaple, gaple bisa kalah. Maka diisi dia orang baik mesti nyoblos memilih orang baik, maka akan naik orang-orang yang baik insyaallah. Allahu Akbar. Jadi bunyi takbir itu tak ada. Bagaimana cara jitu mengikhlaskan seseorang yang menjanjikan pernikahan pada kita, tapi menikahnya dengan orang? Bunga bukan setangkai, tumpang bukan seekor. Apakah tumbuh bilang berganti, bilang satu tumbuh sendiri? Gak segitunya kan ya? Dia janji sama kamu mau nikah ya, terus tak jadi. Macam tak ada aja yang gila-gila ini. Ini banyak primus-primus, dia muka soleh. Allah, ini dokter-dokter ini banyak yang siap menikah. Yang cuma siap nikah, nikah lagi itu mereka siap. Jangan ibu marah. Ibu marah. Hukum hutang puasa bertahun-tahun jika tidak bisa membayar fidyah sesuai ceramah Ustaz yang lalu, bagaimana hukumnya bagi orang yang punya keterbatasan materi tidak bisa membayar fidyah, hanya bisa? Ini bulan Ramadan, ya. Ini bulan Ramadan lagi sekarang, ya. Hutang Ramadan yang ini bayarnya di sini. Sekarang sudah sampai 18 Sya'ban belum juga dibayar. Bayarlah besok. Besok puasa, qadha. Siapa yang melaksanakan qadha hari Senin nanti dapat 3. Qadhanya sehari lunas, dapat pahala puasa sunnah Senin, dapat pahala puasa sunnah Sya'ban. Sekali dayung 30 tenang bau. Nah, bagaimana kalau Ramadan kemarin tak bayar sampai Ramadan setelah ini, maka dia kena denda 1 mud 1 hari. Qadhanya tetap plus denda 1 mud karena lalai. 1 mud itu berapa? 7 on setengah beras plus lauk pauk, dessert, cuci mulut. Hitunglah berapa rupiah bayar. Kalau tak punya duit Pak Ustaz, kalau tak punya duit, itulah hebatnya Islam. Kalau kau punya duit kau bayar, kalau kau tak punya, kau yang dibayar dia. Ngaku lah tak duit, dia akan bayar. Ya Rasulullah, aku celaka ya Rasulullah. Kenapa? Karena aku sudah berhubungan, maaf. Karena aku sudah berhubungan kelamin di siang Ramadan. Puasa kau 2 bulan betul-betul, 60 hari. Ya Rasulullah, jangan 60 hari, 30 hari aku tak kuat. Kasih makan bagi miskin 60 orang. Aku pun miskin ya Rasulullah. Akhirnya Rasul mengambil kurma dari dapur, kasih kau miskinnya. Nah ini, kasihkan sama bagi miskin. Ya Rasulullah, di kampung itu aku yang paling susah. Ketawa Nabi hatta nabadat nawajisuhu. Nabi ketawa sampai nampak gigi gerahapnya. Jadi jangan bayangkan Nabi itu serius. Neraka. Nabi ketawa sampai nampak gigi gerahap. Tawa lagi. Ini orang muda tak susah, bernafsu pula. Kata Nabi, tak ada lagi di kampung buat sudah. Aku makan aja. Mohon doa bagi saya agar bisa melahirkan dengan normal puasa. Nanti di akhir majlis kita berdoa, mudah-mudahan yang belum hamil menjadi hamil. Tapi ada pula suaminya. Yang sudah hamil lahir anaknya dengan segera mudah diberikan anak yang soleh dan solehah. Mohon doa bagi teman-teman yang belum hamil puasa. Udah aku bilang tadi. Mohon beri saran nama yang baik untuk anak perempuan puasa. Dulu anak saya itu mau saya kasih nama Misyana. Bahasa Maroko Misyana artinya baik. Tapi mau saya panggil anak Misyana. Saya tanya dokter, anak saya ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Misyana lahir. Saya belum cek. Panggil Misyana. Misyana artinya baik. Laki-laki kalau perempuan Misyana. Misyana. Bahasa Maroko artinya baik. Nuaira, secercah cahaya. Ini sedang gelap, mati lampu gelap, tapi ada secercah cahaya. Nuaira, bagus. Pilihlah. Pokoknya kalau ada nama anak orang Misyana Nuaira, itu saya kasih. Apakah ada waktu
Sekarang terbit matahari jam 6:07. Kita tengok syuruk. Syuruk, subuh, isya, maghrib, asar, zuhur, syuruk. Syuruk 6:07. Ketika matahari terbit 6:07 di bumi, terbit matahari. Ketika terbit matahari, datang setan menghampiri dengan buatan setan. Ini kelompok setan metal. Sampai setinggi tombak, di tombak. Matahari terbit disertai setan sampai setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi 12 menit. 6:07 tambah 12 berarti 6:19, 6:20. Biarkan matahari terbit sampai 6:20, barulah sholat sunnah. Kalau sholat subuhnya di masjid berjamaah, duduk di masjid tidak keluar sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit, namanya sholat sunnah isyraq. Nama waktunya syuruk, nama sholat sunnahnya isyraq. Tapi kalau tidak ada yang tiga tadi, sholatnya di rumah, habis subuh tidur, jam 6:20 dia sholat, namanya sholat duha. Beda duha sama isyraq, sama waktunya, beda nama, karena beda syarat saja. Kalau cukup 3 syarat, sholat sunat isyraq. Kalau tidak cukup 3 syarat, sholat sunat duha. Apa zakat 2,5% itu diberikan? Diberikan setiap kita mendapat gaji, ya. Setiap dapat, berapa dapat bulan ini? 10 juta, 250 ribu. Saya dapatnya 40 juta Pak Ustaz, 1 juta. Saya bulan ini dapatnya 100 juta Pak Ustaz, 2 juta setengah. Di mana kami keluarkan Pak Ustaz? Badan Amil Zakat Nasional bisa dikelola oleh ini sebagai UPZ, unit pengumpulan zakat. Ini sudah saya baca. Saya pernah membaca artikel Islam di artikel itu mengatakan bahwa tugas membersihkan rumah, mencuci, memasak adalah tugas suami. Bila istri membantu itu akan menjadi dianggap sedekah. Tolong penjelasannya Pak Ustaz. Ini pasti yang bertanya ini perempuan. Datanglah Sayyidatuna Siti Fatimah ke rumah Nabi SAW. Ya Rasulullah, engkau akan dapat banyak budak hamba sahaya dari hasil rampasan perang Badar. Kasihlah aku satu ya Rasulullah, karena aku yang menimba air, aku yang membuat adonan tepung gandum. Coba tengok, anak Nabi Muhammad SAW menimba air, membuat adonan tepung gandum. Kau anak siapa? Anak Nabi. Fatimah Sayyidatul Nisa'i Ahlil Jannah. Fatimah anak penghuni surga. Fatimah penghulu perempuan penghulu surga. Fatimah pemimpinnya. Datang mengadu ke Nabi, tanganku tak kuat menimba air, mengadu tepung gandum. Lalu apa kata Nabi? Fatimah, sebelum kau tidur malam, bertasbih subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Tidak ada korelasi. Fatimah minta pembantu, Nabi malah ngasih zikir. Apa maknanya? Kalau kau berzikir, tidurmu akan lelap, badanmu akan sehat, walaupun kau tak ada pembantu. Sekarang banyak orang punya pembantu, saking kayanya ada pembantu khusus potong kuku tangan, ada satu lagi khusus potong kuku kaki, ada pembantu untuk ngorek telinga, hidung air. Tapi hidupnya tak selesai, tak gelis. Kenapa? Gara-gara tidak berzikir. Apa pelajaran dari sini? Pentingnya zikir menenangkan jiwa. Apa pelajaran dari sini? Bahwa anak Nabi Fatimah, bahwa laki-laki punya kewajiban ya. Apa kewajiban suami ibu? Apa kewajiban kalian wahai laki-laki? Saya juga laki-laki. 5. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, beri pendidikan, beri perhatian. Pekerjaan ini dikerjakan bersama. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'dhuhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Terakhir, kalau kita pergi pesta, tapi saya tak diundang, tapi ada teman atau kakak yang bawa karena dia tak ada teman. Katanya, bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Macam saya tanya, pas dekat di situ, Pak, ini kawan saya. Pak, ini mana di tempat pesta tak bisa cakap, suara bum bang bum bang bum bang.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La tad'alna fi maqamina hadha fi sa'atina hadhihi dhanban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wa la daynan illa qadaitah. Hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wa la maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sedang sakit angkat penyakitnya, berikan kesembuhan ya Allah. Wa la mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Yang masih lajang gadis belum menikah, berikan jodohnya, mudahkan pertemuan pernikahannya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah ya Allah. Min hufazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran, minal mujahidin fi sabilik, orang-orang yang berjuang di jalanmu menolong agamamu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ini, waliman sabaqana, yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. Wala taj'al kuburahum rawdatan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inna tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf